Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Senin malam hari ini sudah tanggal 16 Maret 2026. Selalu kita berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, penjagaan, perlindungan, keselamatan yang datang dari Tuhan. Hidup ini sangat-sangat memerlukan perlindungan, pimpinan, penjagaan, penyertaan, keselamatan dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Mau hidup taat dengan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Seperti kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Ada dua aspek yang saya mau sampaikan. Yang pertama, secara horizontal, itu bicara tentang sejarah lahirnya Yohanes Pembaptis dari orang tuanya, mamanya Elizabeth, papanya seorang imam, Zakaria. Secara horizontal kita baca. Tapi yang lebih daripada itu, saya mau tekankan secara vertikal. Ini yang paling penting. Karena bicara aspek sejarah itu hanya berlaku selama di dunia. Kita jago sejarah, tapi kalau hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak bisa masuk kerajaan surga. Aspek sejarah cukup kita selama dunia kita mengerti sejarah. Tapi yang lebih penting untuk masuk di dalam kerajaan surga, harus hidup benar dan taat dengan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Itu menentukan. Itu yang nanti saya mau lebih tekankan. Dari aspek sejarah Bapak Ibu hanya sekedar bisa tahu, itu aja. Tapi tidak menentukan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Seorang sarjana yang jago, sampai titelnya panjang yang tak terbatas katakanlah. Tapi kalau hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu mari kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang hidup standarnya firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib-ajaiblah Tuhan Yesus, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Roh Kudus tuntun hidup kita, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, amin. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan
dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Bapa, malam hari ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ampunilah segala dosaku. Aku hamba orang berdosa, tidak ada arti apa-apa Bapa. Hidupku adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasailah hidupku Bapa. Aku mau setia dan taat melakukan seluruh perintah-perintah-Mu Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku, supaya aku berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan taat, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, sampai kami layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kejahatan yang tidak berkenan. Ampun. Roh Kudus tuntun hidup kami. Berfirman malam ini, kami siap bacakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, puji Tuhan. Bapak Ibu semua sudah diberkati sama Tuhan Yesus. Senin malam hari ini 16 Maret 2026. Selalu kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita mau selalu berjaga. Ini namanya berjaga, baca Alkitab rutin, biar kita menjadi anak Tuhan yang manis. Tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang dipimpin Roh Kudus. Kita minta sama Tuhan, ini kesukaan ayat-ayat saya yang dari Tuhan Yesus. Galatia pasal 5:16, maksud ialah hiduplah roh besar Roh Kudus. Jadi arti biar Roh Kudus berkuasa dalam setiap langkah hidup kita. Supaya kamu tidak menuruti keinginan daging, Saudara. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, maka dominan dalam kehidupan manusia itu kedagingan. Kalau hidup di dalam daging, pasti bisa cenderung berbuat dosa. Ya, untuk itu ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin Roh. Amin. Supaya kita dipimpin sepenuhnya Roh Kudus berkuasa dalam setiap langkah kita, supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan yang bisa menuju kepada dosa, upah dosa maut, Saudara. Ya. Jadi orang kalau dipimpin oleh daging, besar sekali kemungkinan bisa berbuat dosa karena daging. Ya, daging itu dengan dosa itu bergandengan tangan itu. Ya, tuntun mari kita biar Roh Kudus akan tuntun kita. Seperti mari kita mau baca Elisabet dan Zakaria, orang tua daripada Yohanes Pembaptis. Hidupnya berkenan sama Tuhan karena dipimpin Roh Kudus. Sehingga anaknya Yohanes Pembaptis hidup dipimpin Roh Kudus. Pentingnya Saudara, ya. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan, kalau seorang tidak punya Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya betul. Kalau dalam kehidupan kita tidak dipimpin Roh Kudus, berarti dipimpin oleh daging, bagaimana bisa menuruti firman Tuhan? Orang yang hidup di dalam kedagingan tidak mau taat kepada firman. Contoh seperti saya, kalau saya ikutin daging, tidak mau sudah berikan firman. Lebih bagus mungkin berfoya-foya, mungkin tidur, santai, melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan. Tapi kalau saat ini saya tidak mau. Hidup ini, apalagi saya sudah umur 70 tahun ini, sudah mendekati hari akhir. Ya, lebih bagus kita secara total kepada Tuhan. Mau hidup berkenan sama Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Jauh dari dosa, Saudara, tapi dekat dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita dipilih sama Tuhan untuk selalu hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Seperti nanti kita baca nih. Ya, Zakaria dan Elisabet hidupnya dua-duanya benar di hadapan Tuhan. Mari kita baca ya. Lukas pasal 1, lanjutan dari kemarinnya. Sekarang kita masuk ke dalam inti firman Tuhan. Ayat yang kelima, pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam
yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Nah, ini tentang Sakaria, seorang imam saya dari keturunan Harun, ya. Istrinya nama Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Oh, tolong garis bawahi pegangan kita dan ke-6 ini bagus. Ini yang saya mau tekankan, saudara. Ya, semuanya nanti kita baca dari ayat 5 sampai 12 untuk bicara sejarah. Bahwa Yohanes Pembaptis dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Jadi Yohanes Pembaptis ini lahir sebelum Yesus, saudara, sebelum Yesus. Jadi bedanya cuma berapa bulan, sekitar 6, mungkin 6-7 bulan. Lebih tua Yohanes Pembaptis daripada Yesus secara manusia. Tapi yang saya mau tekan di sini ialah hidupnya Elisabeth dan Sakaria harus benar. Hidupnya benar di hadapan. Ada 3, lihat ini. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup menurut segala perintah berarti punya sifat taat. Dan ketiga, ketetapan dengan tidak bercacat, saudara. Jadi mari ini komitmen Bapak Ibu, tolong garis bawahi ayat yang ke-6 adalah benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah, dan ketetapan dengan tidak bercelah. Jadi mari ini ajaran firman Tuhan, mari komitmen kita malam hari ini. Mari pelan-pelan kita minta sama Tuhan, Roh Kudus tuntun. Supaya kita belajar hidup di dalam kebenaran ilahi. Dengan tidak bercelah, hidup taat. Jangan bandel orang Kristen. Ya, kalau bandel seperti Yudas Iskariot. Kalau bandel berarti tidak mau taat. Dan kalau tidak mau taat, ya berarti di luar Kristus. Kalau mau di dalam Yesus harus taat kepada firman Tuhan. Lakukan apa yang mau perintah Tuhan. Ya, makanya saya katakan 5 hal. Saudara harus memiliki sifat kasih. Ajaran Yesus kasih, harus taat kasih. Ini yang utama, saudara. Kasih dan taat utama. Ya. Dan rendah hati. Yesus rendah hati. Kita mau taat. Rendah hatilah kalau mau taat. Keempat, Yesus setia. Ayo kita taat, kita menjadi anak Tuhan setia. Yang kelima, Yesus adalah kehidupan sumber kebenaran. Mari kita mau taat, hiduplah di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Ya, seperti ini Elisabeth dan Sakaria keduanya hidup benar. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan kodenya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagai lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Lihat ini, seorang hamba Tuhan, Imam Sakaria, melaksanakan tugas dengan setia. Mari Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya mau lakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bercela. Saya mau seperti lihat ini Sakaria, senantiasa melaksanakan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Seperti saya di hadapan Tuhan melakukan rekaman firman Tuhan YouTube untuk diproses YouTube, untuk disampaikan kepada banyak jiwa-jiwa. Supaya tujuannya hidup kita berkenan sama Tuhan. Supaya kita semua ingat hidup kita harus standar firman Tuhan. Seperti malam hari ini mari kita mau ikuti firman Tuhan. Supaya Pak kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup taat, jangan menjadi anak Tuhan yang bandel. Jangan menjadi Kristen yang bandel. Tapi mari kita mau melakukan dengan tidak bercela. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin dengan setia selalu melaksanakan tugas keimaman, pelayanan pekerjaan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dia yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Jadi Elisabeth, Sakaria, sini dalam rangka pelaksanaan tugas di dalam rumah Tuhan, di dalam bait suci. Pelayanan artinya membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Jadi ini yang saya mau tekankan dari aspek vertikalnya, saudara, yang harus kita kerjakan. Kita mengenal Alkitab ini 2 sisi. Satu, kita mengenal sejarah supaya kita tahu. Kedua yang paling penting bukan hanya sejarah, aspek vertikal, aspek kaitannya kehidupan kita, perilaku kita. Ini yang lebih saya tekankan. Sebagai anak Tuhan harus hidup berkenan sama Tuhan. Biarpun saudara ahli sejarah, tapi jangan sampai tidak menjadi pelaku firman.
Saudara jago, pengetahuan teologi jago, seperti ahli Taurat orang Parsi hebat, tapi tidak taat kepada firman Tuhan, hidupnya tidak melakukan firman Tuhan, hanya tahu di teori, percuma, tidak laku di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita memahami firman Tuhan, kita mengerti, dan kita melakukannya. Seperti Sakaria ini, dia selalu tugas di dalam rumah Tuhan, bait suci. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu umpama. Nah, di sini tolong garis bawahi, berkumpul dan sembahyang. Jadi Bapak Ibu harus berdoa, berkumpul seperti kemarin masuk di dalam rumah Tuhan. Kita beribadah, berkumpul dan sembahyang, banyak bersekutu dengan Tuhan. Maka tampaklah kepada Sakira seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah pembakaran umat itu. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dialah Yohanes." Nah, ini Yohanes Pembaptis. Tolong garis bawahi, saudara, ya. Di mana di situ, ya, tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan, malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan datang kepada orang hidup berkenan sama Tuhan. Mari kita mau belajar berkenan sama Tuhan. Nanti Roh Kudus kan tuntun kita. Setiap langkah kita akan disertai malaikat Tuhan. Ini penting. Dan doamu dikabulkan sama Tuhan. Asal kita berkenan, sehat, hubungan kita sehat dengan Tuhan, kita yakin doa kita akan dikabulkan. Ya, dalam setiap kita kan tidak terlepas dari masalah, punya pergumulan hidup. Tapi doa kita dikabulkan. Di sini kita bisa cari contoh figur. Contoh-contoh dalam Alkitab ini jelas. Seorang Sakaria yang selalu melayani pekerjaan Tuhan. Elisabet yang cinta Tuhan. Yang hidup berkenan sama Tuhan. Doanya dikabulkan karena dia mandul. Rindu ada anak. Akhirnya dikabulkan sama Tuhan. Dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Demikian mari. Bagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang mungkin ada putra-putri yang sudah menikah. Sudah lama mungkin, mohon maaf. Sudah mandul. Tidak punya anak. Mari kita sadar melalui firman Tuhan malam hari ini. Hiduplah berkenan sama Tuhan. Hidup taat, ya. Jangan main-main dengan dosa. Jangan pernah komplain dengan Tuhan, tapi bersyukur menanti waktunya Tuhan. Terus minta sama Tuhan. Yakin doa kita dikabulkan sama Tuhan. Ya, akhirnya lahirlah Yohanes Pembaptis ini. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minum keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari ini pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Tolong garis bawahi, saudara, penuh dengan Roh Kudus. Biar hidup kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Tuhan akan pakai setiap kita kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Tuhan akan pakai kita menjadi berkat, berdampak. Ya, terus berikutnya, dan ia akan berjalan melalui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak berbalik kepada anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Memang nubuatan bahwa Elia akan hadir ternyata diwujudkan dalam bentuk Yohanes Pembaptis, ya, dan hidup berkenan sama Tuhan. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu semua menjadi berkat. Supaya keluarga-keluarga di sini katakan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada, berarti bicara keluarga. Supaya keluarga bertobat, hidup berkenan sama Tuhan, kembali di dalam kasih Tuhan. Sehingga keluarga kita keluarga ilahi, keluarga yang diberkati Tuhan. Kalau bapak, anak semua hidup takut kepada Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata sampai kepada hari di mana semuanya akan terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang dinyatakan kebenaran pada itu. Nah, ini saudara, di sini jangan sampai kita bisa belajar, ya. Di sini Sakaria bisu karena tidak percaya dan tidak taat. Nah, ini di sini ada kelemahan manusia. Sakaria tadinya hidup benar dengan taat, tapi pada suatu titik pada waktu dia dapat berita dari Gabriel, dia ragu-ragu, saudara. Dia bimbang. Di sini kita belajar. Mari, itu sebagai manusia ada kelemahan. Diampun sama Tuhan kalau kita minta ampun sama Tuhan. Tapi
ternyata Sakaria karena akibat tidak percaya dia bisu. Tapi berikutnya dia diampuni, bisa bicara lagi, saudara. Lihat ini berikutnya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran. Ia begitu lama berada bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia tak melihat suatu penglihatan di depan suci, di dalam bait suci. Lalu ia memberi syarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di hadapan Allah. Amin. Di hadapan orang. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita belajar hal penting melalui firman Tuhan malam hari ini. Yang nomor 1, mari kita mau hidup berkenan sama Tuhan. Katanya mau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup taat, ya. Jangan sampai kita bandel di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita bercacat celah. Jangan sampai kita ragu-ragu akan firman Tuhan. Imani setiap firman Tuhan, iya dan amin, saudara. Supaya kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak mengalami mujizat, bahkan ada hukuman seperti Sakaria. Dia bisu karena tidak percaya kepada firman Tuhan. Oleh itu melalui firman Tuhan malam hari ini, mari membuat kita yakini setiap firman Tuhan iya dan amin. Dan kita mau berkenan sama Tuhan. Dan hidup takutkan Tuhan. Miliki sifat taat. Miliki sifat selalu cinta Yesus. Jangan hidup bercacat celah di hadapan Tuhan. Tapi mari kita mau hidup sungguh-sungguh. Ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Menjadi pelaku firman. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Roh Kudus pimpin hidup kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Dan kita mau hidup berkenan sama Tuhan benar. Tidak menjadi anak Tuhan yang bandel, tapi dia mau taat. Tidak bercacat celah di hadapan Tuhan dan punya iman. Dan kita berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Immanuel, puji Tuhan.